bertemu lagi bersama Kak Novi dan Kak Lola dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas kecil. Sebelum memulai himpa kita, mari kita berdiri dengan sikap sempurna kita menyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk memulai himpa kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Dengan semangat ya adik-adik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena Engkau masih melindungi kami di sepanjang malam peristirahatan kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkati juga Kak Lola yang akan memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur pasal 136 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kakak akan membacanya untuk adik-adik. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik dipersilakan duduk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama dengan adik-adik layan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan serta perenungan firman Tuhan. Berkati kakak Laya serta adik-adik kiranya kami mampu memahami dan mengerti maksud Tuhan Yesus. Ya Tuhan, persiapkan hati kami dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul ayat 28, pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kisah Para Rasul ayat pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kakak baca, adik-adik dengarkan ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dengan jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakini oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan pelantaran Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah Rasul Kristus yang tugasnya memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus ini memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ia temui. Dia bertemu dengan si A, dia menceritakan keselamatan tentang Tuhan. Bertemu dengan si B juga sama, juga menceritakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Akan tetapi Rasul Paulus mengalami berbagai tantangan.
Rasul Paulus ditolak, Rasul Paulus ada yang tidak sukai, bahkan Rasul Paulus sampai-sampai ada yang mau mencobloskan ke dalam penjara. Apakah Rasul Paulus patah semangat? Apakah Rasul Paulus menyerah? Jawabannya tidak sama sekali adik-adik. Rasul Paulus dengan semangat, Rasul Paulus dengan tekad yang kuat serta komitmen yang kuat untuk tetap memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus percaya bahwa ada orang yang akan mendengarkannya. Adik-adik, ketika Rasul Paulus mengalami rintangan dan tantangan dalam memberitakan firman Tuhan, apakah Rasul Paulus menendam? Apakah Rasul Paulus ingin membalas? Rasul Paulus sama sekali tidak mendendam. Yang Rasul Paulus tunjukkan adalah dengan mengasihi mereka dan tidak membalas apapun perbuatan yang mereka lakukan terhadap Rasul Paulus. Nah, adik-adik, jika tugas memberitakan keselamatan yaitu tugas Rasul, yang salah satunya adalah Rasul Paulus, maka saat ini menjadi tugas siapa ya? Ya, saat ini menjadi tugas kita semuanya. Kita juga pasti akan mengalami rintangan, tantangan yang seperti Rasul Paulus rasakan. Akan tetapi dari cerita Rasul Paulus tadi mau mengingatkan kita bahwa walaupun kita mengalami rintangan, walaupun kita mengalami penolakan, tetapi kita bisa mencontoh semangatnya Rasul Paulus, tekadnya Rasul Paulus serta komitmennya Rasul Paulus untuk memberitakan keselamatan. Adik-adik, cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan lewat karya hidup kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan mau mengasihi sesama, mau menolong sesama, dan berbuat baik terhadap sesama. Tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, dan tanpa memandang agama. Yuk adik-adik, kita tetap semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita sehari-hari. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa syafaat, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar tadi kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu memberitakan keselamatan melewati karya hidup kami sehari-hari. Mampukan kami, mampukan adik-adik layan untuk tetap memberitakan keselamatan lewat mengasihi sesama, menolong sesama, serta berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya Tuhan, kami bersehati untuk mendoakan orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Juga berkati adik-adik lain ya Tuhan, yang saat ini ada yang sekolah daring, belajar dari rumah. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap adik-adik layan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan memberikan berkat dari Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan, dan kiranya bangsa kami boleh melewati persoalan secara khusus penyakit virus corona yang telah dihadapi bangsa kami. Kiranya Tuhan menguatkan bangsa kami dan kami mampu melewatinya di dalam nama Tuhan. Berkati juga gereja kami serta pelayanan, berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati Bapak Pendeta, serta berkati kakak layan yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk kakek nenek, opa oma kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan selalu melindungi mereka. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai ibadah kami pada saat ini. Tuhan, sebentar tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi terang dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Tuhan, sebentar tadi juga kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya dan yang masih ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa mempergunakannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan memimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas kecil pada minggu ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus selalu menyertai kami di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah IPA kita pada hari ini.